Cuk cuk bimbi, bimbi dalam sarunai, tak cucuk tak kulibi, muhanya kaya panai, saging culiu-liu, saging culiu-liu. Hai sahabat FGLSN, sebelumnya izinkan saya untuk berpantun. Pak Somad jualan tomat, pembelinya harus hormat. Jika engkau kaum Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli bayam dan juga tomat, tak lupa membeli terasi. Hai, salam semangat, jangan lupa budayakan literasi. Perkenalkan, nama saya Diva Putri Damayanti yang merupakan perwakilan dari SMAN Banua Kalimantan Selatan yang merupakan bimbingan dari Ibu Laili Muhlisah SPD. Saya akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Pangeran Biawak. Mari kita simak dongeng berikut ini. Pada zaman dahulu, berdirilah sebuah kerajaan yang sangat besar dan juga sangat indah yang terletak di tepi sungai. Di kerajaan tersebut hiduplah seorang raja dan juga 7 putri. Putri tersebut sangat cantik sekali. Mereka hidup aman dan juga bahagia. Namun, sang raja tampak cemas dan juga khawatir karena ke-7 putrinya belum mendapatkan suami. Sang raja kemudian membuat sebuah keputusan. Sepertinya aku akan mengadakan sayembara bagi para pemuda di sekitar istana. Barang siapa yang bisa membangun istana dan juga jembatan di seberang sungai, maka dia akan bisa menjadi suami bagi para putri. Pengawal, datang! Buatlah pengumuman yang saya bacakan tadi. Kemudian pengawal menjawab, siap raja, akan saya sebarkan. Dan pengawal menyebarkan sayembara tersebut hingga ke seluruh penjuru kerajaan. Dan pada keesokan harinya datanglah 6 pemuda yang sangat gagah dan juga tampan. Pemuda tersebut ingin menemui raja. Yang mulia, kami datang kemari bersama teman-teman saya ingin mengikuti sayembara yang Yang Mulia adakan. Kemudian raja menjawab, baik, silahkan kalian ikuti sayembara yang saya adakan. Kemudian 6 pemuda tersebut mendirikan istana dan juga jembatan untuk para putri. Namun sayembara tersebut belum selesai karena masih ada 1 orang yang harus menyelesaikan sayembara itu. Masyarakat yang ada di sekitar kerajaan merasa sangat cemas dan juga khawatir. Kemudian datanglah wanita tua bersama dengan seekor biawak. Yang mulia raja, saya kemari ingin mengikuti sayembara yang Yang Mulia Raja adakan. Kemudian raja menjawab, baik, silahkan kamu mengikuti sayembara yang saya adakan. Tapi, apakah kamu punya anak lelaki? Kemudian wanita tua tersebut menjawab, Yang Mulia, hamba punya anak laki-laki biasa, Yang Mulia. Apakah hamba boleh mengikutkan anak hamba? Kemudian sang raja menjawab, ya, kamu boleh mengikuti sayembara yang saya adakan. Mendengar perkataan raja, wanita tua akhirnya lega. Namun, masyarakat yang ada di kerajaan menggunjing wanita tua tersebut. Dan masyarakat kerajaan berkata, apa benar ya wanita tua tersebut ingin mengikutkan biawak yang ada yang di tangannya itu? Kan tidak mungkin biawak mengikuti sebuah sayembara, mendirikan sebuah istana dan juga jembatan. Tidak mungkin, pasti tidak mungkin. Kemudian wanita tua tergerak hatinya untuk bertanya kepada raja, Ya Mulia, apakah hamba boleh mengikutkan anak hamba yang hanyalah seekor biawak ini? Bukankah Yang Mulia sudah mengatakan bahwa anak hamba bisa mengikuti
mengikuti sayembara ini? Apakah Yang Mulia ingin menarik perkataan Yang Mulia? Kemudian raja tampak bingung dan raja berkata, "Aku tidak akan menarik perkataanku. Silahkan kami ikuti sayembara ini, biawak." Kemudian biawak mengikuti sayembara tersebut, mendirikan istana dan juga kerajaan di seberang sungai. Dan akhirnya biawak berhasil menyelesaikan tantangan. Dan di antara 7 putri harus menikah dengan biawak di antara mereka. Di antara mereka harus menikah dengan biawak 1 orang. Sang raja kemudian berdiskusi kepada 7 putri. "Wahai putriku, apakah di antara kalian ada 1 orang yang ingin menikah dengan biawak?" Kemudian putri berkata, "Ayah, kami tidak mau, ayah. Kami tidak mau menikah dengan biawak. Ayah, kami tidak mau menikah dengan biawak." Putri-putri raja menolak tawaran raja. Kemudian ada yang namanya putri bungsu yang menerima tawaran raja. "Ayah, aku bersedia, ayah, menikah dengan pangeran biawak. Aku ingin menjaga kehormatan ayah. Aku sangat menyayangi ayah." Putri tersebut adalah putri bungsu. Putri bungsu rela menikah dengan pangeran biawak demi menjaga kehormatan ayahnya. Dan pada keesokan harinya, pesta pernikahan digelar dengan sangat meriah dan sangat mewah. Banyak makanan, banyak minuman, banyak orang, dan pesta rakyat diadakan besar-besaran. Namun, putri bungsu tampak murung. Dan putri bungsu merasa dirinya khawatir karena raja telah menyelesaikan atau biawak telah menyelesaikan tantangan tersebut. Tapi putri merasa cemas dan takut apabila ayahnya diguncing karena putri bungsu menikah dengan biawak. Dan ayahnya merasa bersalah. Dan pada malam hari tiba, putri bungsu bersama pangeran biawak berada di kamar mereka. Dan putri bungsu meletakkan biawak di kamar. Kemudian pada keesokan harinya, pagi tiba. Pangeran biawak berubah menjadi pria yang sangat tampan. Putri bungsu merasa terkejut. "Hah, siapa kau? Siapa kau? Kau siapa?" "Ini Bu, tidak mungkin. Pengawal, tolong, pengawal, tolong." Kemudian pengawal datang. "Ada apa, Tuan Putri? Apakah Tuan Putri membutuhkan bantuan dari kami?" "Tadi ada pria di sini, tapi pria tersebut berubah menjadi biawak." Para pengawal tidak percaya dengan perkataan putri. Kemudian pengawal mengira bahwasanya putri bungsu hanya bermimpi buruk karena menikah dengan biawak. Dan putri bungsu mulai menerima perlahan-lahan. Dan pada suatu ketika putri bungsu bertanya kepada pangeran biawak, "Wahai Kakanda, kenapa Kakanda berubah menjadi biawak?" Kemudian pangeran biawak menjawab, "Wahai Adinda, Kakanda berubah menjadi biawak karena Kakanda mendapatkan kutukan. Pada malam hari, Kakanda akan berubah menjadi manusia. Tetapi pada siang hari, Kakanda akan berubah menjadi biawak." Putri bungsu mulai menerima hal tersebut. Pada suatu hari, putri bungsu memiliki sebuah ide yang sangat cemerlang. Putri bungsu ingin membakar kulit biawak suaminya. Dibakarlah kulit biawak tersebut dan kutukan tersebut menjadi hilang. Mereka hidup dengan aman dan juga damai. Namun di sisi lain, para putri yang lainnya merasa iri dan dengki dengan putri bungsu yang telah mendapatkan pangeran yang sangat tampan. Mereka atau para putri berbicara di pojok istana. "Aduh, kenapa sih putri bungsu yang mendapatkan pangeran yang sangat tampan? Aku kan juga ingin menjadi istri dari pangeran tampan. Kenapa ya aku tidak menjadi istri dari pangeran biawak waktu itu? Kenapa aku menolaknya?" Dan singkat cerita dongeng ini tamat. Jadi, hikmah dari cerita dongeng ini adalah apabila kita mematuhi perkataan orang tua,
dan kita menghormati orang tua, maka kita akan mendapatkan hikmah di kemudian hari. Dan itulah dongeng dari saya. Sebelumnya, izinkan saya untuk berpantun. Jalan-jalan bersama ayah, pulangnya membeli manisan. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Jika ada beras ketan, bolehlah saya ikut makan. Jika ada kesempatan, bolehlah lagi dongeng ini saya bawakan. Terima kasih banyak. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, komen, dan bagikan video ini ke teman kalian, keluarga kalian, kerabat kalian, dan ke semua orang. Dan jangan lupa kita budayakan literasi. Salam semangat dan juga jangan lupa budayakan literasi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.